Ya tetap ini, dia itu kan orangnya dermawan, kan orang yang bisa membantu kami dari bidang agama. Dia tuh yang dan berwibawa, suka membantu masyarakat. Nah, itu sepengetahuan saya. Pak Marin itu orangnya baik, ya sering membantu masyarakat. Selalu saja ada hal yang menarik dan bisa dijadikan motivasi hidup dari kisah hidup seorang wakil rakyat. Bagaimana harus bangkit, berjuang, dan sukses dalam menjalani peran kehidupan serta bermanfaat untuk orang lain. Inilah sosok wakil rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah, Syaiful Amarin, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Belajar dari perjalanan hidup seorang pedagang dan sukses menjadi pengusaha, pada akhirnya mengabdikan diri untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Desa Padangburnai, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tanda kelahirannya. Hari berbahagia yang tak dapat dilupakan pasangan Bapak Haji Kupri dan Ibu Haja Balkiah. Pada 10 Januari 1973, lahirlah putra sulung mereka yang diberi nama Syaiful Amarin. Semasa kecil, saya lahir di Desa Padangburnai, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya 1973. Usia saya sekarang lebih kurang 49 tahun. Semasa kecil, saya berada di kampung membantu orang tua. Mulai dari dulu, semasa SD, saya dengan kakak saya dibantu dengan Ketua DPRD sekarang, Pak Budi Suryantono. Dulu kami ini pengembala. Orang tua kami mempunyai ternak yang bernama kerbau. Jadi itulah rutinitas kami sehari-hari semenjak SD. Waktu SD di desa kami. Putra sulung dari 6 bersaudara ini tumbuh dan menimba ilmu pendidikan sekolah dasar di tanah kelahirannya di Desa Padangburnai. Tahun 1985 menamatkan sekolah dasar negeri di Desa Padangburnai. 3 tahun berikutnya, 1987, menamatkan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah Kampung Bali, Kota Bengkulu, dan lulus sekolah menengah atas pada tahun 1990 di SMA AASB Kota Bengkulu. Dulu tidak sama dengan sekarang. Kami pergi ke Bengkulu itu pulang kampungnya sampai 1 tahun, Pak. 1 tahun itu dulunya lewat Padangburnai itu ke Bengkulunya itu lewat sungai. Sungai pada awalnya dulu sungai itu dilalui oleh perahu tanpa ada sedikit pun yang dibantu dengan mesin. Dulu pakai rakit ke Bengkulu, perjalanan lebih kurang itu kalau ke Bengkulunya 9 jam. 9 jam perjalanan dari Desa Padangburnai
menuju Pondok Kelapa itu dulunya perjalanannya sekitar 9 jam. Itu kalau ke Bengkulu. Tapi kalau pulangnya dulu pakai sampan, pakai istilahnya pakai bambu dulu. Pakai bambu itu kalau dari Pondok Kelapa ke Padang Burnai itu tidak sampai 1 hari. Itu sampai 1 hari 1 malam. Iya, 1 hari 1 malam. Pas maghrib itu berhenti. Biasanya itu berhentinya dulu di daerah Kembang Ayun. Kembang Ayun, jadi nggak sampai 1 hari kalau pulang ke itu. Setelah itu sekitar tahun 90 baru ada motor ketek. Alhamdulillah itu sudah agak maju lah. Kami sekolah di Bengkulu dulu, pulangnya 1 tahun sekali. Sejak usia remaja, putra berdarah Rejang ini adalah sosok yang pandai bergaul, suka berorganisasi, dan memiliki banyak teman. Usia SMP aktif di organisasi kesiswaan, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, bahkan ketika kembali ke desanya di Padang Burnai, ikut aktif di organisasi kepemudaan Karang Taruna. Jiwa bisnis mulai menuntun Syaipul Amarin untuk melakoni profesi sebagai pedagang. Sejak tamat sekolah, mulai melakoni bisnis jual beli hasil bumi, seperti kopi, durian, pinang, bahkan mulai meningkatkan bisnisnya sebagai toge karet dan sawit. Tahun 1998, Syaipul Amarin memilih untuk mengakhiri masa lajang dengan menikahi seorang gadis Rejang, Desa Renah Kandis bernama Liana Naini, dan saat ini telah dianugerahkan 3 orang anak. Saya menikah di tahun 98. Setelah menikah, Syaipul Amarin memutuskan untuk berdomisili di Desa Renah Kandis dan memulai hidup baru bersama istrinya dengan membuka warung manisan. Warung manisan inilah rintisan usaha pertama bagi Amarin untuk memulai kehidupan rumah tangganya. Namun sebelumnya, beliau pernah juga melakoni profesi sebagai petani. Di tahun 98, awalnya sekitar 1 bulan menikah, mertua saya mengarahkan saya dengan istri saya untuk berkebun. Jadi pergilah saya ke kebun itu, perjalanan lebih kurang 4 kilo, daerah Betenyah namanya. Nah, sekarang banyak juga masyarakat yang berkebun di sana. Setelah kami membuat kebun tersebut, saya berencana bermusyawarah dengan istri saya. Saya katakan dengan istri saya, Bu, kayaknya saya nggak sanggup untuk berkebun. Jadi ya istri saya alhamdulillah ya menuruti saja apa kata saya. Nah, jadilah dibatalkan berkebun itu dan pulang ke kampung. Kami berdua membuka warung. Warungnya dulu kecil, Pak. Warungnya kecil, dindingnya aja papan. Nah, itu kami menggeluti dengan istri saya itu lebih kurang 8 tahun. 8 tahun, warung kecil-kecilan. Di samping itu kami membeli juga kopi dan sejenis hasil bumi yang lain lah. Jadi
Setelah mendirikan 8 tahun, alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki kepada kami. Kami bangun rumah. Kami membangun rumah, kalau tidak salah tahun 2006. Dan usaha itu terus saya jalankan, di samping membeli hasil bumi, saya berkebun juga. Berkebun kopi, berkebun kelapa sawit, dan alhamdulillah sampai sekarang Tuhan masih memberi rezeki, kami tetap bersyukur. Di tengah masyarakat, Amarin dikenal dengan sosok pandai bergaul, dermawan, dan aktif bersosialisasi bersama masyarakat baik suka maupun duka. Adalah sosok orang yang sederhana, bijaksana, dan berwibawa, suka membantu masyarakat. Nah, itu sepengetahuan saya. Setelah malang melintang di dunia bisnis pada tahun 2017, Saipul Amarin mulai melirik ke dunia politik. Keinginan Saipul Amarin ini pun mendapat dukungan penuh dari keluarga dan sang istri. Iya, mendukung. Setuju ya. Support seperti apa yang istri? Pertama-tama saya memberi semangat kepada beliau, memberi doa terutama supaya nantinya tercapai apa yang ia inginkan. Pada kontestasi politik pemilihan wakil rakyat tahun 2019, Saipul Amarin mendapat kesempatan untuk mengikuti pencalonan sebagai wakil rakyat melalui Partai Perindo. Untuk daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Pagarjati, Kecamatan Pematang 3, dan Kecamatan Bang Haji. Memang dari awal senang berpolitik. Karena bagi saya politik itu indah. Jadi tahun 2017 saya pamit dengan istri saya akan terjun berpolitik. Karena berbuat baik dengan sesama kita, alhamdulillah selama saya berdagang, selama saya berbisnis, banyak juga masyarakat yang terbantu. Maksud dan tujuan saya terjun ke politik, saya ingin profesi lain. Saya ingin merubah profesi saya, bagaimana saya bisa membantu masyarakat untuk lebih lagi, dengan cara terjun ke anggota DPR. Berkat kerja keras dan dukungan dari keluarga serta masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, Saipul Amarin berhasil meraih 1 kursi untuk Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Tengah dan saat ini duduk di Komisi 2 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi tahun 2019 saya mendaftar di Partai Perindo dan alhamdulillah saya dikasih amanah oleh masyarakat. Saya mendapatkan suara lebih kurang, kalau tidak salah 1000 lebih lah. Itu luar biasa bagi saya. Itu adalah
betul-betul amanah dari masyarakat. Oh, nggak ada perbedaan mestinya. Sebelum suami terjun ke dunia politik, kami selaku pedagang di masyarakat, kalau saya selaku istri tidak begitu banyak perubahan gitu. Ada perubahan sedikit, kadang-kadang kayak kita mestinya kita kumpul, ya kini mungkin agak jarang, kumpul di rumah gitu. Beliau membagi waktunya seperti ada waktu senggang, dia ngajak seandainya jalan-jalan anak-anaknya gitu. Menjalani profesi sebagai wakil rakyat adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab, yakni melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Selain itu, tak kalah pentingnya peran wakil rakyat ini dalam mengubah aspirasi publik menjadi kebijakan pemerintah yang mampu memajukan kesejahteraan umum. Ada berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini. Di bidang infrastruktur, masyarakat membutuhkan transportasi yang baik. Di bidang pendidikan, masih dibutuhkannya tenaga pengajar. Kesehatan dan ekonomi masyarakat juga tak kalah penting untuk dipikirkan kesejahteraannya. Lalu bagaimana kiprah seorang Saipul Amarin dalam mewakili aspirasi rakyat? Kalau ini kondisi dulunya sebelum Pak Marin ini menjabat sebagai anggota dewan, gimana ya, agak buruk dulu ya, seperti jalan kan, apa tuh, pokoknya jalan. Kalau sekarang setelah Pak Saipul Amarin ini udah menjabat, agak mending, agak maju desa kita kan. Kemajuan itu apa saja bisa dirasakan? Seperti jalan, seperti ini apa tuh, ke kebun itu kan, jalan kebun itu kan udah lancar sekarang. Dalam membangun Kabupaten Bengkulu Tengah, ke depan Saipul Amarin lebih memfokuskan pada pendapatan PAD melalui sektor pariwisata dan mengoptimalkan aset Kabupaten Bengkulu Tengah. Target saya untuk di bidang pariwisata, sebenarnya Desa Renakandis ini menjadi duta wisata, desa wisata. Pernah dari pemerintah provinsi sudah datang ke sini kemarin untuk melihat objek-objek mana di pariwisata. Dan saya juga sering hearing dengan OPD, khususnya Dinas Pariwisata, untuk melakukan pembangunan, terutamanya infrastruktur untuk jalan ke Gunung Bungku. Gunung Bungku itu terus terang saja, itu belum tergali. Padahal objek wisatanya saya luar biasa. Saya sering ke sana, saya sudah beberapa kali ke Gunung Bungku, itu luar biasa sekali. Malahan itu termasuknya bukan andalan kita Bengkulu Tengah saja kalau sudah dibuka akses. Tapi modal kita dulu ya bagaimana kita akses untuk ke sana. Di sana bisa dibuat untuk apa itu, off-road, untuk untuk balap motor itu apa namanya, cross. Di sana luar biasa sekali. Saya rasa terus terang saja
Kalau ada masyarakat dari luar, pada umumnya Bengkulu, yang pergi ke sana pasti tidak mau lagi satu kali, pasti mau ngulang lagi lah. Itu sebenarnya menjadi target saya, bagaimana Gunung Bungku itu menjadi destinasi wisata kita Bengkulu Tengah, menjadi andalan kita Bengkulu Tengah. Karena di Gunung Bungku, saya katakan tidak ada duanya. Air terjunnya ada, iya, air terjunnya ada, panjat tebingnya ada, sudah dibuat itu panjat tebingnya. Iya, saya tidak tahu dulu tepatnya, tapi sudah ada untuk panjat tebing itu sudah ada. Kalau dibuka destinasi wisata Gunung Bungku itu sangat wah sekali bagi saya. Iya, itu menjadi prioritas saya untuk pariwisata. Selain mendorong pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, Saiful Amarin juga mendorong para petani untuk merubah pola bertani dan berkebun secara modern. Saya mengeluh sekali, pertamanya waktu saya mencalonkan diri itu masih banyak masyarakat kita yang bertaninya itu dengan cara lama. Kenapa saya katakan dengan cara lama? Mereka masih cuma membersihkan tanpa harus mencari bibit yang unggul. Itu sering saya katakan. Itulah saya masuk ke Komisi 2. Ada keinginan saya himbau kepada masyarakat, saya beritahukan kepada masyarakat, saya beri arahan. Marilah kita bertani dengan cara modern, pakai pupuk, memilih benih yang bagus, bibit yang bagus. Kenapa saya katakan demikian? Mereka banyak itu, kebunnya itu sampai 3 hektar, 4 hektar. Ya, tapi hasilnya ya tidak sampai 1 ton. Itu yang saya miris sekali. Dan juga saya lihat, saya terjun ke lapangan, kayaknya masyarakat tidak memakai pupuk. Mereka hanya membersihkan saja, padahal untuk hasil yang maksimal ya kita harus memiliki, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Mulai dari bibit, pemupukan, jarak tanam, itu baru hasilnya maksimal. Tapi masyarakat saya lihat dulu itu masih banyak sekali yang mengambil bibit yang kayaknya nggak tahu asal usul. Malahan mereka itu mengambilnya, ya saya lihat ada yang di bawah batang, mengambil langsung untuk bibit sawit. Tapi saya maklumi juga kan, dulu kan mereka mungkin nggak ada dana. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan yang namanya bantuan pemerintah melalui replanting. Alhamdulillah siapa saja yang masyarakat bibitnya yang kurang bagus, kebunnya yang kurang bagus, dengan bibit asal usul yang tidak tahu jelas, sekarang ada replanting. Alhamdulillah masyarakat sudah mengikuti anjuran masyarakat dari pemerintah tersebut. Tapi ya masih banyak juga belum tercover ya. Saya lihat sekitar 50% lah yang sudah tercover untuk replanting, dan 50%-nya lagi ya masih menyusul. Itu harapan saya, itu menjadi inisiatif saya untuk terjun ke dunia politik. Karena bagaimanapun kita berbuat baik itu banyak jalannya, ya, bukan dari bisnis saja. Yang penting baik bisnis, baik itu politik, modalnya saya pikir satu, itu modalnya kejujuran, itu saja.
Tak kalah pentingnya, ke depan Saipul Amarin bersama wakil rakyat lainnya mendorong pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengaktifkan kembali fungsi terminal Nakau. Karena ini merupakan aset pemerintah daerah yang mampu dikembangkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekarang ya kita lagi membahas perda terminal, malahan sudah kita sahkan itu. Tapi anjuran saya bagaimana perda tersebut betul-betul dilaksanakan. Kita sudah membahas untuk perda terminal dan akses terminal itu sendiri sudah kita bahas di Komisi 2. Malahan sudah pandangan akhir sudah disahkan itu. Jadi target saya beri masukan kepada pemerintah daerah supaya perda itu dilaksanakan dengan baik. Tidak mandul lah. Ya, benar-benar berjalan. Setelah itu menghasilkan PAD kita, khususnya Bengkulu Tengah tentang terminal. Tentu dalam hal menjalankan amanah rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah, belum sepenuhnya aspirasi rakyat tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 2 tahun berjalan di periode 2019-2024. Namun ke depan, Saipul Amarin bersama anggota Dewan Kabupaten Bengkulu Tengah lainnya akan berjuang dan bergandeng tangan bersama pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju dan sejahtera. Terus terang saja, saya bukan makhluk Allah yang sempurna. Sempurna itu adalah miliknya. Dan terus terang saja, saya masih banyak kekurangan. Saya sangat berterima kasih sekali, khususnya yang mendukung yang pertama istri saya. Dia sangat mendukung sekali. Setelah itu keluarga bersusah payah. Dari materi sampai dengan mereka sangat capek sekali. Saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka dan juga kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Bang Haji, Pagar Jati, dan Pematang 3. Semoga saja saya, walaupun kata orang saya tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi saya berusaha untuk memberikan yang baik. Karena saya terus saja saya tidak bisa memberi yang terbaik, tapi saya berniat dari hati yang paling dalam untuk memberikan yang baik bagi khususnya masyarakat Dapil 3 dan umumnya ke masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dukungan dan doa dari orang terdekat dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah penyemangat bagi wakil rakyat untuk senantiasa berjuang dan bekerja mengemban amanah rakyat. Saya selaku istri hanya turut berdoa supaya untuk kedepannya dapat lebih memegang amanat rakyat. Untuk beliau ini khusus untuk Kakanda Saipul Amarin, mudah-mudahan kedepannya akan selalu baik, akan selalu dipercaya oleh masyarakat, dapat membangun Bengkulu Tengah ini sesuai harapan masyarakat, khususnya mudik layang dan umumnya Bengkulu Tengah. Itu harapan kami. Mendukung program mereka, dan juga dia sering juga curhat kepada kami masalah, karena kami dituakan di bidang keagamaan kan, jadi dia curhat juga masalah itu kan, dia masukan-masukan itu terus dijalinnya untuk masyarakat. Iya, masyarakat sekarang ini udah merasakan sangat berterima kasih sama Pak Saipul Amarin ini. Contohnya jalan ini kan, dulunya buruk ini jalan. Tapi alhamdulillah sekarang
udah lancar. Sebuah prestasi membanggakan adalah ketika keberadaan wakil rakyat di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mampu menjembatani aspirasi rakyat untuk kemajuan dan kemakmuran rakyatnya. Selamat berjuang Wakil Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah. Slogan Marubah IT Maju adalah semangat masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi lebih baik.